Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ayo Laili, silakan masuk. Silakan duduk, Mak. Oke, Laili, tahu kenapa Bapak panggil ke sini, Nak? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar. Kamu tapi kemarin masuk kan? Iya Pak, masuk, tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, di situ kesalahannya ya. Laili, semua orang itu punya kesalahan, termasuk Bapak. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Sekarang Bapak mau tahu alasan Laili kemarin tidak mengumpulkan tugas kenapa? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam, akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Di situ ya. Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang mana? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas itu? Belum Pak. Belum. Kalau belum, keyakinan kelas yang mana itu? Selalu bertanggung jawab Pak. Oke, selalu bertanggung jawab, termasuk terhadap diri kita, tugas kita ya. Nah, apakah kamu punya solusi tentang itu? Iya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Oke, baik. Itu yang Laili harapkan ya untuk bisa dilaksanakan. Oke, Bapak apresiasi untuk tanggung jawab yang telah Laili ungkapkan dan Bapak harapkan itu dilaksanakan besok ya, Nak ya. Oke, baik. Terima kasih dan boleh lanjut istirahat. Terima kasih Pak, permisi. Iya. Ibu nak kan ngomong di sini. Ya. Udah. Ayo. Siap gerak. Langsung depan gerak. Siap gerak. Baik, silakan tunggu dulu ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih segar Bapak Ibu? Masih lapar? Sangat. Oke, jam makan siang belum masuk. Tapi sebentar lagi akan ada jam makan siang. Untuk sementara kita menambah pengetahuan kita dulu tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safrial Nurdin. Tugas ini adalah sebagai salah satu tagihan di pendidikan guru penggerak rekognisi angkatan 10, yang mana saya sebagai calon guru penggerak. Dan tugas ini adalah mendiseminasikan kepada kepala sekolah dan warga sekolah tentang budaya positif itu yang ada di modul 1.4. Nah, apa itu budaya positif? Ini adalah bentuk aksi nyata budaya positif yang sekarang saya akan jabarkan di depan kita semua atas nama komunitas belajar SMP Negeri 1 Subulu Selatan. Nah, ini saya. Masih kenal ya Bapak Ibu ya? Iya masih. Nama belum berubah. Status CGP rekognisi. Dan ini Ibu cantik
namanya Ibu Misdawati SPD MPD adalah fasilitator pemandu. Jadi kalau saya berperan sebagai fasilitator, ada CGP yang saya bawahi 12 orang. Kami juga ada sebanyak 12 orang yang dibawahi oleh Ibu Misdawati. Ibu ini adalah pengawas SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Padang Pariaman. Oke, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bukan ruang virtual ya, kita ruang offline ini. Oke Bapak Ibu. Nah, sebelum kita berlanjut, mungkin ada yang sudah pegal, tadi Bapak Ibu sudah mengajar, ya. Bisa saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri semua. Kita rilekskan dulu keadaan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ada dokter-dokter yang sudah tegang. Ayo kita coba. Oke, sebelum bermain konsentrasi, saya mau ajar Bapak Ibu senam dulu nih. Siap ya? Iya, senam. Strukturnya masing-masing saja. Ini silakan, panduannya ada di layar. Oke, siap Bapak Ibu, supaya tidak terganggu silakan keluar dari mejanya. Nanti susah, nanti tersenggol-senggol, jadi goyangannya pun kurang sedap gitu. Oke, silakan cari ruangan yang agak sedikit lapang. Oke Bapak Ibu. Maaf, ini belum tersambung ya. Oke, maaf, sebentar saya sambungkan dulu. Oke, siap Bapak Ibu ya. Ayo kita longgarkan sedikit otot-otot yang sudah tegang. Jaga jarak Bapak Ibu ya, jaga jarak, nanti kesenggol bacok. Oke, ayo sama-sama. Mana suaranya? Ayo, musik. Belum lagi senam so. Kolektif lagi. Tadi kita. Nampak kan? Nanti mas. Sabar Bapak Ibu. Sabar di sini juga. Mau goyang aja, goyang tangannya ya. Tadi bunyi.
awalnya enggak. Coba ulang lagi, Pak. Oke. Kamu nggak mau? Berarti bawaan apanya? Coba percepat itu, Pak. Oh, sebentar. Speakernya. Ya malah ke sini. Oke, maaf Bapak Ibu agak sedikit trouble ini. Oke. Ayo. Ya, kita mulai Bapak Ibu, silakan berdiri. Ya. Sip. Ayo goyang. Ayo yang semangat. Mulai. Tangan diputar-putar bergerak. Tangan diputar-putar peganglah gaung. Tangan diputar-putar peganglah luka. Ayo masih goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah gaung. Tangan diputar-putar peganglah luka. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke bawah. Ya. Mari digoyang aja. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Memang kayaknya musiknya yang bermasalah. Oke. Gimana Bapak Ibu? Udah tak segar? Sudah panas ya? Oh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Oke, setelah berputar-putar, diputar-putar tangannya, ototnya sudah mulai lentur sedikit, dan kita siap menerima material ice breakingnya. Tadi saya ganti. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Yang harus saya diseminasikan ini harus kita ketahui itu apa? Ya, budaya positif. Nah, ada dua kata di sini, ada budaya dan ada positif. Nah, secara bahasa budaya itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan yang kita lakukan. Nah, satu lagi adalah katanya positif. Positif adalah hal-hal yang baik. Nah, di dalam sekolah perlu kita tingkatkan atau kita budayakan adalah budaya positif. Apa itu? Budaya positif adalah budaya-budaya yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif itu seperti apa? Akan jelaskan nanti satu persatu. Salah satunya adalah seperti Bapak Ibu masuk kelas, salam siswanya. Masuk ke kelas itu adalah contoh nyata dari perbuatan atau perlakuan dari budaya positif. Berdoa setiap belajar itu budaya positif, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya yang melakukan misal ini ya, saya ke berdoanya itu biasanya dilakukan oleh guru yang masuk pertama saja paginya, dan guru yang kedua sudah tidak melakukan. Apakah itu salah? Apakah itu benar? Salah.
Salah dan benar. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dan sudah berakar, biasanya berdoa pagi dan berdoa siang mau pulang. Pada dasarnya Bapak Ibu bikin di modul ajaran RPP-nya ada salam pembuka gak di RPP? Ada ya, kita bikin. Tapi itu kita lupa, ya kan? Salam pembuka, berdoa itu tetap ada. Sebenarnya itu dilakukan di setiap pembelajaran, setiap pergantian guru. Misalnya saya ngajar pagi sudah berdoa, saya mau keluar berdoa juga. Lalu dilanjutkan materi kedua, misalnya IPS, Bu Rosa misalnya, Bu Rosa lakukan doa lagi, boleh. Tapi ada beberapa hal mungkin yang sebelumnya itu tidak pernah kita lakukan, tapi ini boleh dilakukan, sangat dianjurkan. Kenapa? Itu sangat meningkatkan daya tangkap siswa, karena mungkin kekuatan doa dalam setiap pembelajaran itu beda-beda. Gitu ya Bapak Ibu, itu contoh kecilnya gitu. Jadi yang seperti itu yang akan kita terapkan nanti di sekolah sama-sama. Tapi mungkin kalau sekali drop saya bilang Senin besok sudah begitu, enggak juga. Jadi ini kita asur-asur pelan-pelan, perlahan. Seperti sekarang kita sudah ketatkan di disiplin kedatangan siswa, ada disiplin apel pagi. Jadi itu tidak hanya berlaku untuk siswa akan mencontoh kepada guru. Jadi kita juga lebih tingkatkan. Oh saya baru bisa 7:30, oke. Yang besok baru bisa, oh saya tingkatkan 5 menit, gitu. Besok saya tingkatkan 5 menit. Oke Bapak Ibu ya, next. Nah, ini Bapak pendidikan kita seperti slogan dari Kementerian Pendidikan sekarang itu adalah Merdeka Belajar. Yang merdeka itu seperti apa? Yang merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gitu. Jadi artinya perlakuan budaya positif itu tidak hanya sekedar pemberitahuan, hei besok datang cepat, yang menyuruh gimana? Gitu. Itu maksudnya. Itu yang merdeka tadi. Artinya kita bisa memerintah, bisa memaksa. Jika apa? Jika kita berikan contoh. Dan itu yang merdeka. Paham ya Bapak Ibu ya? Ini menurut Bapak Pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang filosofi padi dan anak-anak dalam pendidikan seperti yang saya ketik dari Ibu Elvi kemarin, petani kehidupan ya. Nah, kata petani itu bukan berarti kita harus bawa cangkul, bawa arit kemana-mana Bapak Ibu, tapi adalah sebuah kiasan atau bahasa pengganti. Artinya apa? Pandangan Ki Hajar Dewantara itu mengenai padi itu dia diibaratkan olehnya itu adalah murid, ya, itu adalah muridnya dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih atau bibit padi tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lain. Ya, kalau kita tanam padi, tumbuhnya yang padi. Kalau tanam jagung, tumbuhnya jagung. Gak akan ada padi tumbuh kuaci. Iya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Nah, hal tersebut juga dimasukkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, kita harus sadar, kita harus tahu, karena anak-anak ini diciptakan oleh Tuhan itu dengan kodrat yang berbeda-beda, dengan daya tangkap yang berbeda-beda, dengan gaya perilaku yang berbeda-beda. Tugas kita apa? Seperti menanam padi. Mau padinya bagus, ya dipupuk, disiangi. Jangan hanya, hei padi, tumbuhlah kau 1 tangkai 700 bir. Bisa begitu Bapak Ibu? Bisa. Ya, artinya itu harus kita rawat. Nah, itulah kita petaninya tadi. Oke? Kita tidak bisa memaksa menjadi apa yang diinginkan
oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Mau jadikan anak tentara saja nggak bisa dipaksa. Gitu. Tidak semua anak laki-laki itu harus masuk tentara, harus masuk polisi. Dia punya bakat masing-masing. Tinggal apa? Tinggal kita mengarahkan cocoknya anak ini kemana. Gitu. Kan kita sebagai orang tua seperti itu Bapak Ibu ya. Nah next. Nah sekarang pertanyaannya, setuju atau tidak setuju nih? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Jawabannya cuma 2. Setuju atau tidak? Setuju. Jawabannya cuma 2. Setuju. Oke. Bu Dina setuju. Setuju. Oke. Ada yang lain yang tidak setuju, ada nggak? Bu Elvi nggak setuju. Bu Rini setuju. Oke. Ini pertanyaan pertama ya. Nanti kita jawab berikut dengan slide sampai 53 slide. Mande. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Setuju. Misal nih dia terlambat, berarti ayo duduk sini nak, baca buku. Disiplin anak setelah itu. Setuju atau enggak? Belum. Nih nomor 2, pemberian hukuman. Hukumannya apa? Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Itu kan positif ya. Itu positif. Apakah hukuman itu bisa meningkatkan disiplin anak? Misalnya dia terlambat nih, anak ini terlambat, lalu kita sudah berikan konsekuensinya. Kalau terlambat harus baca buku. Setelah itu apakah dia disiplin atau tidak? Setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Oke, kalau ragu nanti ya sabar. Pak sabar aja sabar gitu. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau enggak? Setuju. Setuju? Setuju. Atau tidak? Setuju ya, misalnya nih anak PR-nya bagus, terus latihannya dapat 100, lalu kita kasih penghargaan, misalnya kasih permen atau kasih pujian beda ya. Ini penghargaan itu maksudnya berbentuk berat gitu. Misalnya kita kasih coklat gitu. Oke, jawabannya nanti nggak dipaksa, nggak dikumpul hari ini gitu ya. Nah, yang 3 tadi, yang pernyataan yang 3 nanti akan kita selesaikan setelah nanti saya eksplorasi konsep dari 6 konsep ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, termasuk restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, lalu 5 posisi kontrol guru, dan cara guru menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi, gitu ya. Oke, yang pertama nih, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu? Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan ini, perubahan paradigma nih. Ada A dan B. Anda dan teman Anda selalu berdua ya, selalu berdua begitu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau tuliskan sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Sekarang Bapak Ibu bisa dibantu, ada kertas kecil di dekat Bapak Ibu. Oh, banyak. Emas, kuaci boleh. Ya, pikirkan sesuatu itu yang sangat berharga. Mau kertas ataupun ada kuaci ataupun daun apa itu yang terdekat, sobek sedikit saja ya, sobek sedikit lalu genggam, misalkan itu adalah harta atau benda atau sesuatu yang sangat berharga, digenggam ya, digenggam. Setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya, ya, segala daya, bukan Cecilia daya, tapi dengan segala daya, gitu ya. Buatlah sebuah kepalan, dikepal, lalu teman Anda atau teman Bapak Ibu yang ada di sebelah atau di depan akan mencoba dengan
sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B yang teman tadi boleh membujuk, ya, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja supaya tangan Anda terbuka. Ini pakai bakso dah. Bisa Bapak Ibu? Coba. Mungkin saya butuh saya butuh 2 orang yang jadi relawan ke depan. Satu jadi si A, satu jadi si B. Cili ya si Ayo, Abu Sri. rebut lah. Saya butuh 2 orang. Oke, Mr. Sofo dengan Ibu Sri. Silakan di sini. Sekarang gini, Bu Sri sebagai A, Mr. Sofo sebagai B, ya. Artinya begini, Bu Sri ada sesuatu yang telah digenggamnya, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, penting. Pokoknya adalah hal yang sangat berharga bagi Bu Sri. Oke. Sekarang si Mr. Sofo adalah bertindak sebagai si B, rayu dia, bujuk dia, ancam dia, hardik dia, suap dia, apapun yang dilakukan supaya dia mau membuka tangannya. Oke, Bapak Ibu, terserah, itu tergantung, itu adalah hal berharga buat Bu Sri, gitu. Apakah mau saja Bu Sri kasih? Tidak. Apakah segampang itu Bu Sri memberikannya? Kita mau lihat bagaimana cara pertahanannya, seperti itu. Bagaimana cara rayuannya? Oke, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan dulu Bapak. Semua tepuk tangan. Aduh, ini ketahuan ini ya. Di luar skenario kan. Itu nanti setelah ini silakan lulus berdua. Nah, Bapak Ibu, di situ tadi bisa terlihat ya. Dengan berbagai rayuan, itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang dipraktekkan oleh Ibu. Apa yang terjadi? Nah, ayo kita lihat Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol. Nah, ada ilusi guru untuk mengontrol murid, ya. Kita sebagai guru itu mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lalu bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kan begitu ya? Artinya tadi Pak Sofo berusaha untuk memaksa. Ayolah, dirayu pakai uang lah, gitu ya. Oh ujung-ujungnya cara lah. Kita memang restu saya pakai uang. Ada baterai di lemari. Nah, ini adalah ilusi yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu sebagai guru. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang terhadap siswa itu kontrolnya seperti apa? Nah, dalam stimulus responnya saya cari kontrolnya di sini. Kita mencoba mengubah orang agar berkadaran sama dengan kita. Bapak Ibu ya. Nah, cari kontrolnya gimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi artinya sebelumnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu akan susah, ya. Tidak akan segampang itu melakukannya. Nah, sepertinya menurut teori kontrol, seperti apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ketika satu orang berpandangan, kita harus coba menelaah pandangannya itu seperti apa. Itu loh Bapak Ibu ya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Semua perilaku memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Jika ada yang berstimulusnya seperti ini, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya kadang kita yang mengontrol diri kita. Seperti tadi apa? Yang dilakukan Busri, dia mempertahankan genggamannya. Apakah gampang untuk dirayu seperti itu? Apakah gampang untuk dimarahi? Apakah proses memarahi itu langsung merubah genggaman Busri secara langsung? Tidak. Begitu juga dengan kehidupan siswa. Apakah dengan cara kita menghardik anak itu besoknya langsung berubah? Tidak. Jadi teorinya seperti itu. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa kita mengontrol orang lain. Ya, yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Apakah saya bisa mengatur hidup Ibu Roja? Seperti ini Bu, Ibu besok makannya harus ini. Nggak bisa, Ibu Roja yang tahu. Kalau misalnya, oh saya sakit mah, pasti akan menghindari makan makanan yang pedas, yang bersantan, yang asam. Siapa yang mengontrol? Kita. Karena siapa tuh yang menyalahi aturan itu? Kita. Ya kan? Ya Bapak Ibu. Nah, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, ketika seperti tadi bujukan, segala bujukan udah dilakukan ya. Terakhir ujung-ujungnya nanti kita pacaran, itu seperti itu. Nah, sebenarnya yang diperlukan itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi dengan baik. Mungkin bisa ditanyakan, apa sih Bu Sri yang disimpan? Nah, bisa nggak kita ini, kalau gini gimana caranya ya? Kalau Bu Sri punya misalnya surat tanah, caranya dapatnya gimana ya Bu? Mungkin bisa berkolaborasi yang tidak ada sesuatu paksaan yang bisa menyelesaikan masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu model berpikir menang atau kalah. Ayo kita hindari ini. Jangan kita pikir kita yang paling hebat. Kalau nggak hebat nanti kalah. Gitu. Kalau kalah harga diri kita hancur. Ayo kita beralih pandang. Sesuai dengan teori kontrol. Model berpikir menang-menang. Itu maksudnya. Oke Bapak Ibu, next. Nah, jadi kita bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kesimpulan seperti itu. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Boros, kan nggak bisa dikontrol. Misalnya nih, keranjang Shopee udah penuh, saya nggak mungkin marah. Tidak bisa. Tapi kan kita tahu nih, kapan harus membeli ini, kapan harus membayar itu. Yang kontrol siapa? Diri kita. Oke Bapak Ibu ya. Next, ini disiplin positif itu teori kontrolnya dari mana? Menurut Dr. William Glazer, ada 4 pemikirannya. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maknanya di mana? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasinya. Ada dari ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ada yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan, nanti berujung menjadi sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol menurut si Dr. William ini. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau nggak datang cepat, ambil sampah, buang. Itu penghukum sih sebenarnya. Tapi di sini ada pembelajaran Bapak Ibu. Semakin dilakukan, semakin belajar lagi. Yang itu salah ternyata, nanti kita bahas. Lalu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu seperti apa? Tidak sayang kau sama orang tuamu. Tidak kasihan sama orang tuamu. Itu efeknya bisa gede loh Bapak Ibu. Anak itu menjadi emosinya tidak teratur gitu. Lalu juga ada sebagai teman. Tidak cuma baik juga, lalu kita temani semuanya. Tidak bagus juga. Ada lagi. Nanti kita ini sebagai pemantau, hanya mantau-mantau aja. Kita pemantau. Nah ini posisi bagusnya.
manajer. Posisi manajer ini bisa diterapkan sebagai apa? Dengan apa? Dengan segitiga restitusi. Nanti saya sediakan video segitiga restitusi. Lalu ada realitas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Manusia itu butuh, anak-anak itu termasuk kita butuh untuk bertahan hidup, ya kan ya? Lalu butuh untuk penguasaan, butuh tati tayang, gitu ya. Semua kita butuh tati tayang, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lalu butuh kesenangan. Ya Bapak Ibu ya, senang karaokean kalau lagi istirahat itu kesenangan Bapak Ibu. Makanya saya nggak marah, santai saja, itu adalah kesenangan. Dan ada lagi kebutuhan rasa manusia tadi kebebasan yang terkontrol seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makna disiplin ini baru disiplin. Disiplin itu artinya belajar, yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Oke, dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, next. Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal inilah tujuan dari pendidikan kita sekarang, yaitu profil pelajar Pancasila. Gitu? Ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita arahkan pendidikan itu seperti apa sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka. Nah, lanjut teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Seperti tadi ya, apa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Apakah penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak? Atau motivasinya gimana? Oke, kita cek di sini Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, dari hukuman ini ya. Hukuman itu apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Kita menghukum ini, kalau kita tidak hukum, apa yang akan terjadi pada anak ini? Oke ya. Ini yang pertama, teori motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini pemikiran-pemikirannya. Kalau saya melakukan ini, ada perintah ini saya lakukan, apa yang saya dapatkan? Nah, yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Oke, ini teorinya. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, untuk meminta, membujuk. Kayak artinya begini Bapak Ibu, penghargaan itu kita akan beri penghargaan ketika sesuatu dilakukan dengan tepat, ya kan begitu ya? Dilakukan dengan tepat dengan cara apa? Ada kita juga membujuk seseorang, lakukan ini, atau misal begini, nanti apa ya? Kamu pergi dulu ke sana, ketika balik nanti Bapak kasih kue deh, gitu. Kan gitu ya? Itu adalah bentuk penghargaan atau sesuatu yang dipaksakan, kan gitu, menghargai dia. Nah, seperti itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Apa pengaruhnya yang seperti itu? Berpengaruh nggak ketika kita selalu meminta seseorang lalu dengan ada imbalan di belakangnya? Berpengaruh nggak terhadap anak? Berpengaruh, ya kan? Artinya nanti setelah kita lakukan hal berikutnya, dia akan berpikir lagi, kok kemarin nggak dikasih imbalan ya kemarin? Gitu ya? Gitu ya Bu Lina ya? Misal nih, belikan itu dulu mie, nanti ibu belikan kamu lontong, kan seperti itu. Ketika itu tidak terlaksana, dia akan menjadi sebuah beban pikiran, akan jadi pertanyaan. Ya, itu logikanya, gitu Bapak Ibu. Lalu penghargaan, makanya di sana
untuk dirinya. Dia akan jadi bertanya, kok saya salah apa? Kok kemarin saya ketika disuruh dapat ini, karena kok nggak dikasih lagi ya? Oke Bapak Ibu. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kadang-kala sesuatu yang kita banggakan udah kita kasih penghargaan, si dia yang menerima penghargaan tadi kadang-kadang suka lalai. Setelah dihargai, besoknya malah kembali nol, kembali ke pengaturan awal. Seperti itu. Apakah itu semuanya? Tidak. Hanya ini penelitiannya. Maka penghargaan tidak efektif dan penghargaan juga merusak hubungan. Jadi seperti tadi, ketika kita tidak menghargai seseorang lagi, oh kemarin saya dikasih ini, hari ini enggak lagi. Jadi itu suatu dendam, bisa jadi suatu perbincangan, dan itu bisa menjadi sebagai perusak hubungan di antara kita. Ya, itu teorinya, ya. Oke, kita selesaikan azan dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, lalu dihukum oleh penghargaan. Nah, karena penghargaan itu juga begini, penghargaan juga bisa menurunkan kualitas, Bapak Ibu. Selalu sering dihargai, malah kualitas kerja juga akan semakin turun. Ini penelitiannya seperti itu ya. Apakah ini benar? Itu tergantung kepada kitanya nanti. Lalu kadang-kadang penghargaan itu mematikan kreativitas. Contohnya begini, kapan penghargaan itu mematikan kualitas, kreativitas? Misal, dalam ini deh, dalam kantor. Yang saya hargai selalu misalnya Pak Sofon. Pak Sofo itu kerja bagus, datang tepat waktu, jam 7 sudah di sini, menemani Ibu Dina. Nah, ketika yang itu terus yang saya hargai, yang lain gimana? Ada kadang perasaan merasa tidak dihargai, ada kadang perasaan tidak diperhatikan. Seperti itu, itu konsekuensi yang harus diterima dari sebuah penghargaan itu tadi. Nah, begitu efek-efek atau penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri itu, udahlah. Nanti kalau kita kerjakan juga yang dipuji Bu Susi Pak.
kalau kita kerjakan ini cepat pun datang yang dipuji-puji. Nah kok jam 6:30 udah di sekolah terus gitu. Jadi itu juga berpengaruh. Gitu. Itu penelitian. Nah seharusnya seperti apa? Nah dalam memberikan apresiasi jadi penghargaan itu lebih bagusnya, lebih enaknya mungkin memberikan sebuah apresiasi kepada keseluruhan, bukan terhadap satu orang saja, walaupun melakukan hal yang kecil saja. Nah, apa itu? Dalam memberikan apresiasi perlu diingat. Nah, yang ini dia. Ini kepada siswa ya. Kalau mungkin saya kepada siswa, kepada guru begitu. Tapi mungkin kalau guru mungkin lebih kepada teman sejawat atau siswa di dalam kelas. Beri dukungan secara khusus Bapak Ibu. Ayo anak, belajar lebih giat lagi. Ya, ayo kita marah-marah Bapak Ibu. Nanti stroke. Ya. Yang anak tadi gak akan bantu kita lagi orang tuanya. Walaupun yang marahi dia, penyebabnya dia, kita sudah bayar sendiri obatnya. Jadi kita mengurangi, meminimalisir terjadinya sesuatu dengan apa? Memperbaiki diri, mengontrol diri. Seperti yang tadi, yang bisa kontrol diri kita adalah kita sendiri. Lalu beri pengakuan secara pribadi, kalau bagus, bagus gitu. Ayo anak lebih bagus dan tingkatkan lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, jangan hanya itu saja. Ini aja lah dia bagus, dia cantik, dia tampan gitu. Jadi dia terus gitu ya. Ayo semua anak kita sama, beri pengakuan secara konsisten, jangan hanya sekali, tapi ayo apapun yang dikerjakannya Bapak Ibu. Setiap kita masuk tentu ada hal-hal baru yang dilakukan oleh siswa yang bisa diperbaikinya. Begitu karena kemarin kita sudah kontrol dia, sudah memberikan yang terbaik. Besok ayo konsisten berikan apresiasi terus kepada anak. Supaya apa? Meningkat Bapak Ibu. Perubahan perilakunya, perubahan cara pembelajarannya, dan fokus pada proses. Itu Bapak Ibu. Nah, misalnya contoh kita memberikan apresiasi kebajikan sebagai pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu nak datang terlambat, bajunya nggak masuk. Misalnya ya, nilai kebajikan mana? Misal kita mau ini, rasa empatimu besar sekali. Situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat menolong apa ya? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini saya menghargai. Itu adalah nilai kebajikannya apa? Menghargai itu apa? Kepedulian. Misal situasinya seperti apa? Saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Itu nilainya. Atau terima kasih. Ini terima kasih sebagai apa? Karena kemarin saya perhatikan, itu nilai kebajikan yang kita dapatkan apa? Nilai kebajikan ada rasa empati. Beda ya, empati, simpati. Kartu as, kartu halo itu beda lagi. Nah, saya menghargai. Kata-kata seperti itu saja, itu sudah merubah. Saya menghargai kegiatan kamu setelah membantu teman, misal seperti itu ya. Dan ucapan terima kasih aja. Misal dia bertanggung jawab, itu sangat membantu dari proses pola pikir siswa. Ini contohnya Bapak Ibu. Nah, misalnya tindakan guru ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita lihat bareng-bareng. Mencatat 100 kali dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Setuju ya? Kan menghukum itu ya? Harus mencatat 100 kata. Capek loh gitu ya? Ini adalah hukuman. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jadi apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Oke, nanti kita lihat.
Ini hukuman ya. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini misalnya dari COVID. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada hukuman di sini? Nggak ada ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Ya. Bertanggung jawab, konsekuensi ya. Konsekuensi. Oke, lalu murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seri di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Disuruh Ya? untuk Kan tidak. pemerintah kan ini disuruh membuka sepatunya karena nggak hitam, atau lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga, hukuman. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah konsekuensi, ini hukuman. Konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air karena dia menyenggol sendiri, hukuman. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi ini dia? Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Seperti tadi, lari itu menyakitkan nggak sih? Melelahkan, ya kan? Sakit lelah semuanya. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi, tidak menyakitkan. Seperti tadi apa? Karena dia mencoret buku temannya, dia harus gantikan bukunya. Ya? Tidak ada fisik di situ. Berarti tidak hukuman. Atau bersihkan meja tadi. Itu ya Bapak Ibu. Lalu hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati gitu. Fisiknya sakit, hatinya sakit gitu. Nah, pertanyaannya, apakah memilih sampah itu hukumannya? Hukuman kan ya? Hukuman. Salah kita ya. Itu nanti di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar dari situ. Yang meningkat. Ya. Maka sesuatu itu ketika kita berkolaborasi dengan baik, kita akan tahu kapan ini benar, kapan ini tidak benar. Gitu. Nah, membuat anak merasa, kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya, tidak nyamannya hanya sebentar. Kalau misalnya membuat anak hukuman itu jangka panjang dia, lama dia ingatnya. Misalnya dipukul, itu lama ingatnya. Ingat dijewer, itu lama. Kan lama ingat sampai dia udah jadi tentara pun masih ingat dia. Bapak ini dulu yang tendang saya, ibu ini dulu yang jewer saya. Lalu hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Jadi ternyata ketika kita semakin menyakiti anak dengan hukuman, di situ terlihat disiplin itu juga tidak berjalan dengan baik. Sama-sama kita lihat, semakin kita disiplinkan, yang terlambat malah makin meningkat. Saya jadi pikirnya, kok bukannya berkurang? Ternyata kita telah melakukan sebuah hukuman. Ini artinya apa? Kita harus berubah ke dalam bentuk konsekuensi. Seperti apa itu? Ya? Nah, dari sini semuanya perbedaannya ini, mana yang sebenarnya harus kita lakukan? Hukumankah atau konsekuensikah? Oke, mendisiplinkan anak. Ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Rosa. Pandangan yang sangat bagus. Jadi artinya kita dengan konsekuensi ini tanpa menghilangkan secara keseluruhan sebuah hukuman. Seperti itu. Nah, kita lihat nanti efeknya bagaimana. Jika itu sudah berjalan, mungkin bisa konsekuensi itu berjalan dengan mulus. Kan seperti itu ya, Bu Raja ya. Oh, jangan berupa hukuman fisik atau hukuman yang berbentuk mendidik. Oke, terima kasih Bu Raja. Mungkin ada pendapat lain Bapak Ibu? Next ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Terima kasih Bu Raja. Nah, misalnya begini nih,
ini identitas gagal sesuai hukuman. Ini identitas sukses yang disiplin sesuai dengan konsekuensinya, restitusinya apa. Misal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya menurut yang ini sesuatu harus terjadi. Supaya dia selesai apa? Direstitusi. Cara restitusi nanti dijelaskan. Nah, misalnya di hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi itu, ini menurut ilmunya ya Bapak Ibu ya, teorinya. Tidak nyaman untuk menjaga murid dalam jangka waktu pendek. Restitusinya gimana? Menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi artinya ketika direstitusi, ketika kita melakukan hukuman itu, anak itu akan tidak nyaman dalam waktu yang sangat lama. Ya. Ketika mereka diberikan konsekuensi dari kesalahan yang dibikinnya, dari kesepakatan yang kita bikin itu, ini bisa menguatkan anak itu dalam waktu yang sangat panjang. Jadi kita menguatkannya sangat sakit hatinya lah ya. Sangat hatinya kalau di konsekuensi itu cuma sebentar, tapi efeknya sangat panjang. Nah, kadang-kadang seperti ini bertolak belakang dengan kenyataan. Jadi Bapak Ibu ya. Ya. Bertolak belakang dengan kenyataan. Tapi itulah dia kehidupan kadang-kadang karena kita sudah nyaman dengan pemberian hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Intinya kita sudah sangat nyaman di situ. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak ya, di dalam pendidikan guru ini harus kita hindari hukuman. Tapi coba lakukan seperti ini. Ini teorinya bagus. Saya sedang bergerak di dunia guru penggerak ini dari pengajar praktik, sekarang fasilitator juga sebagai calon guru penggerak. Memang Bapak Ibu itu sangat berat sekali. Kadang-kadang sampai di lokasi itu balik lagi menjadi hukuman. Iya, balik lagi. Apakah itu salah? Kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita benahi dalam diri kita. Mungkin kita lebih melihat lagi apakah ini benar atau salah. Jadi kita harus tetap belajar lagi. Nah, lalu penyelesaiannya dengan apa? Restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, nanti saya fokusnya di sini dan di ini. Saya fokusnya di keyakinan kelas. Nah, kalau misalnya di sekolah kita kan sudah ada nih tata tertib sekolah. Ya, di sekolah juga ada tata tertib kelas. Ya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan budaya positif salah satunya apa? Seperti tadi masuk kelas harus salam dulu dan kelasnya harus bersih. Dan salah satu implementasinya adalah itu dia, tim kebersihan tadi. Itu budaya positif, budaya hidup bersih. Nah, di pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita lihat ini, mengapa tidak peraturan saja? Kan kita sudah punya peraturan, kenapa harus diganti katanya dari peraturan menjadi kesepakatan? Gitu. Kita lihat di sini, mengapa harus keyakinan kelas? Kok enggak peraturan saja? Kita bisa di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturannya. Mengapa harus menggunakan helm? Keselamatan, supaya kalau jatuh nggak langsung pisah mata di kelas. Nah, jika ini terlaksana semua, maka budaya positif itu bisa terlaksana di sekolah yang baik. Ini bicaranya gampang ini sangat gampang sekali ini. Kamu ngomong aja, melaksanakannya itu sulit. Tapi asal kita konsisten dengan setiap kegiatan kita, Bapak Ibu, budaya positif ini akan terlaksana dengan baik. Mungkin dulu pernah ya, saya belum pindah ke sini. Pernah nggak Bapak Ibu guru menyambut siswa di depan gerbang? Saya pernah tahu sih di sekolah ini pernah lakukan seperti itu. Sebelum COVID ya, berdiri yang guru piket atau guru-guru semuanya ya. Salam semua siswa yang baru datang. Pernah ya? Tapi saya pernah
dengar itu? Pak Amati ya? UM pernah kayaknya. Tapi itu tidak berjalan lama ya. Tidak berjalan lama. Sebelum Berhenti corona. COVID. Sebenarnya itu bagus. Kita akan refleksi lagi itu nanti bagaimana prosesnya supaya itu tidak memberatkan, tapi itu bisa berjalan dengan baik. Atau paling tidaknya bersalaman masuk kelas itu sudah mewakili yang tadi. Gitu. Oke, keyakinan kelas. Menit lagi. Mungkin keyakinan kelas nanti bisa lebih difokuskan ke Ibu Elvi nanti untuk membicarakan masalah keyakinan kelas. Lalu sebenarnya keyakinan kelas ini dilaksanakan Bapak Ibu di awal semester, gitu ya. Harusnya seperti itu. Ini nanti akan kita ingatkan lagi di awal semester Bapak Ibu semuanya. Masing-masing kita punya kesepakatan. Misalnya apa ya? Guru mapel masing-masing itu punya keyakinan kelas masing-masing. Apakah semuanya akan ditempel di kelas? Enggak mesti Bapak Ibu. Enggak mesti ya. Kalau yang menempel cukup wali kelasnya saja. Mungkin kesepakatan kelas secara umum oleh wali kelas. Tapi mungkin kesepakatan pembelajar kelas saat belajar per mapelnya itu tentukan keyakinannya apa. Misal kalau terlambat apa konsekuensi. Jadi sifatnya begini Bapak Ibu. Kalau dia hukuman itu kita yang tetapkan. Kita sebagai dewanya. Jika terlambat kamu harus pilih sampah tanpa harus menanyakan dia setuju atau tidak. Nah bedanya dengan keyakinan kelas itu adalah kita sepakati bersama di kelas. Kalau tidak mencatat konsekuensinya apa? Misal kalau tidak mencatat konsekuensinya dia apa ya bagusnya? Artinya tidak memberatkan dan itu jadi pelajaran. Jangan misalnya udah merangkak sampai keliling ini enggak. Itu jadinya hukuman. Tapi cari konsekuensi yang benar-benar tidak memberikan suatu hukuman kepada anak itu. Oke? Nah, mungkin di sini awal semester seperti ini bisa melakukan tempel-tempel begini. Dia maunya begini nih, kesepakatan kelas nanti kalau tidak mencatat konsekuensinya ini apa ya? Tidak mencatat misalnya ambil air cuci tangan guru. Kan nggak susah-susah amat seperti itu. Ini misalnya. Memang kadang-kadang antara hukuman dan konsekuensi ini beda-beda tipis gitu. Kadang-kadang kita udah yakin ya ini keyakinan kelas, ini konsekuensi nih. Ternyata itu hukuman gitu, Bapak Ibu. Memang ini perlu pembelajaran tingkat tinggi nih. Nah setelah itu disepakati, ini saya pinjam foto teman saya yang sudah selesai melakukan keyakinan kelas karena dia guru. Kalau saya gimana mau nempel untuk siswa kelas 9 sudah nggak ada lagi. Saya waktu awal semester 1 saya pernah bikin, cuman nggak ada tempel. Saya tulis di buku saja dan bukunya hilang. Itu salahnya. Oke. Saya ke segitiga restitusi ini. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol untuk restitusi. Ya Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kita itu posisinya sebagai penghukum. Contohnya gini nih. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Pernah bicara seperti itu Bapak Ibu? Saya pernah bicara. Saya pernah melakukannya. Atau kamu selalu saja salah. Ada. Ini sesuai riset. Yang pertama ini, ada posisi guru di sini? Ada, sebagai penghukum. Apakah boleh?
Boleh. Itu nggak boleh. Yang kedua, ada membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Dibuat anak ini merasa dia yang paling salah gitu. Itu tidak boleh, tidak baik gitu. Untuk apa? Untuk kontrol emosi siswa itu sangat tidak baik. Kalau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, coba pikirkan orang tuamu, nak. Udah, gak usah jadi begitu lagi Bapak Ibu. Biar orang tuanya juga ada pembelajaran untuk anaknya di rumah. Nah, atas sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Tentunya sebagai teman itu juga tidak baik, karena nanti untuk menghargai kita juga anak ini akan semena-mena. Atau ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jangan dibantu, tapi tuntun dia bagaimana cara menyelesaikan sesuatu. Atau sebagai memantau peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Hanya sekedar gitu-gitu saja. Saksi atau konsekuensinya apa? Nah, seharusnya kita itu harus seperti apa Bapak Ibu? Kita harus bertindak sebagai manajer. Manajer apa? Pernah dengar kata manajer ya Bapak Ibu ya? Biasanya itu lebih di perusahaan. Tapi sebenarnya kita ini adalah manajer. Kita adalah pemimpin dalam kelas. Makanya dalam pendidikan guru penggerak itu yang diutamakan sasaran utamanya adalah pemimpin pembelajaran. Jadi sasaran guru penggerak itu bukan hanya semata mau jadi kepala sekolah besok. Enggak, tujuan utamanya bukan itu. Itu hanya bonus. Ketika kita sudah bisa memimpin pembelajaran yang baik, memimpin sekolah juga akan lebih baik. Tahu bagaimana penyelesaian masalah dengan baik, tanpa harus ada kekerasan, tanpa harus ada perkelahian seperti Bapak Ibu. Nah, sebagai manajer itu seperti apa? Apa yang kita yakini? Kalau berbuat seperti ini bagaimana? Ya, kenapa begitu, nah? Tidak artinya yang seperti ini. Atau apakah kamu meyakininya? Misal dia terlambat nih. Kenapa terlambat, nah? Ketiduran, ya kan? Kenapa ketiduran? Tentu ada alasan. Jadi kita cerita seperti itu, Bapak Ibu. Atau jika kamu yakininya, jika kamu perbaiki ini, hal yang menunjukkan apa tentang dirimu? Kalau misalnya seperti ini, apa yang bisa dilakukan? Nah? Apa kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitasmu? Biar dia berpikir sendiri. Nah, yang seperti ini nanti kita selesaikan dengan cara segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ini dia segitiganya. Yang restitusinya mana? Melaksanakan tiga ini Bapak Ibu. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir adalah validasi kebutuhan. Kalau menstabilkan identitas itu apa? Misal, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya melakukan kesalahan ini terlambat atau cabut atau gimana? Itu akan kita praktekkan. Nah, nanti di lain waktu kita akan bikin pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Bagaimana sih proses yang segitiga restitusi yang benar Bapak Ibu? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya ada anak tidak mengumpulkan tugas, kita kasih catatan. Kita ada keperluan keluar. Seperti itu, kasih catatan biar tidak ribut. Ternyata ada anak yang tidak mengumpulkan tugas, itu kita panggil. Katanya baik-baik. Kenapa tidak mengumpulkan tugas, Mama? Ayo, bagaimana cara kita dengan anak kandung kita di rumah, gitu? Ya kan? Apakah di rumah sudah biasa? Hei, tidak gitu ya? Jadi itu kontrol emosi juga. Selain membuat awet muda, gitu ya, mengontrol emosi itu membuat awet muda tidak tensinya rendah, gitu. Jangan sampai naik-naik. Tujuan kita di sini adalah bekerja dengan baik, mencerdaskan anak bangsa,
ternyata ujung-ujungnya stroke, kan nggak baik seperti itu, nggak bagus. Jadi kita perbaiki pelan-pelan, kita panggil anaknya satu-satu. Kalau bermasalah kan nggak mungkin bermasalah satu kelas gitu ya. Kita lihat Bapak Ibu, kita perhatikan, kita validasi dia. S1 kan ini, oh dia nih, oh iya nah Bapak mungkin juga pernah datang terlambat, tapi Bapak selalu berpikir kalau begini terus kapan kita majunya, nah seperti itu ya. Diberikan suatu pandangan yang baik Bapak Ibu. Nah, lalu kita menanyakan keyakinannya bagaimana, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Tanya lagi, misalnya kalau di kelas kita sudah sepakat, kamu ingat keyakinan kelas kita gimana? Kalau tidak mengumpulkan tugas berarti kamu menyalahi keyakinan kelas yang mana? Misal dia jawab yang saya tidak bertanggung jawab. Biarkan dia untuk menyadari dirinya sendiri Bapak Ibu. Apakah ini kadang-kadang jadi sebuah ini hanya cerita sih, ini paket. Tapi itulah yang benarnya Bapak Ibu. Memang kita sudah nyaman seperti tadi kita bilang, sudah memarahi apa segala macam, tapi toh sudah dibilang sekarang, besok ulang lagi. Ayo kita coba merubah itu. Ada trik-trik baru ini Bapak Ibu. Trik-trik seperti ini kita lakukan, berubah nggak dia? Ada nggak perbaikan perilaku dari anak itu? Nah, yang ini namanya segitiga restitusi. Setelah itu apa? Kita validasi kebutuhannya apa sih? Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Oh mungkin ya saya ketiduran, tidak datang sekolah semalam, nge-scroll TikTok sampai jam 1 gitu. Dan itu joget-joget. Makanya jadi tidurnya malam, sekolahnya datangnya terlambat, nyampe di meja ketiduran, Bapak Ibu ya. Ya kita tanya, udahlah kita hentikanlah berteriak-teriak, kita hentikanlah marah-marah, jaga stabilitas emosi. Ayo kita perbaiki pola kita mendidik seperti apa, kita jaga juga kontrol diri kita supaya apa? Supaya awet muda bisa hidup dengan bahagia dan mengajar itu harus dengan bahagia. Jangan sampai ada beban, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita. Oke Bapak Ibu. Nah, itu tadi tentang segitiga restitusi. Kalau udah terima kasih aja. Hah? Udah mau terima kasih gitu. Udah mau terima kasih. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Ada tanggapan? Mungkin apa yang saya sampaikan ini masih sekedar ilmu baru yang sama-sama kita dapatkan. Mungkin kita akan tindak lanjuti lagi, kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu, supaya ini kan masih secara global saya kasih penjelasan tentang budaya positif itu bagaimana. Apakah langsung kita terapkan drop sekaligus? Tidak, tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita berlakukan di semester depan. Nah, dari saya rasa cukup sekian materi hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Mungkin hal apa yang kita dapatkan, Bapak Ibu, apa sih yang didapatkan dari materi itu secara singkat saja? Mr. Sopo? Oke. Oke, terima kasih Mr. Aplaus dulu untuk Mr. Sopo Bapak Ibu. Jadi artinya Mr. Sopo mendapat pembelajaran. Jadi bagaimana cara kita menstabilkan emosi dalam memberikan kesepakatan atau konsekuensi terhadap anak. Oke, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu? Bosan ya? Cukup. Termotivasi ya, alhamdulillah ya. Lapar juga itu perasaannya. Itu perasaan akhir gitu Bapak Ibu. Lalu peran guru seperti apa yang telah saya lakukan selama
Seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Artinya begini nih, sebelumnya saya seperti apa sih ngajarnya? Gitu. Marah-marah, gitu ya. Ya. Yang hukum. Mungkin hanya Bapak Ibu, saya pun waktu ngajar ya masih terbawa-bawa gitu. Tapi itulah pembelajaran untuk kita gitu. Betul sekali Bu Roja, kadang-kadang anak ini suka mancing emosi ya. Gak bisa, tapi itu memang apa namanya ya, kodratnya kali ya. Jadi memang disitulah dimana kita bisa mengontrol diri kita ketika memang dipancing oleh anak, tapi bagaimana supaya kita meredam emosi kita itu seperti apa. Mungkin nanti akan kita pertajam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu. Lalu saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah diseminasi ini untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin bisa kita sepakati lagi bagaimana sih sekolah saya ini sebagai guru sudah benar atau enggak. Apakah yang saya lakukan sebenarnya berarti saya salah selama ini? Tidak Bapak Ibu. Yang kita lakukan selama ini tidak salah, tapi hanya belum terarah ke jalan yang benar gitu aja. Jadi beranjak dari mulailah kita setelah diseminasi ini tentang budaya positif, nanti kita akan lanjutkan di semester awal nanti bagaimana kita membudayakan budaya positif di sekolah kita ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih perhatian Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan diseminasi ini. Semoga apa yang kita paparkan, yang saya paparkan bisa nanti kita laksanakan dengan baik untuk kedepannya dan kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Terima kasih. Akhir kata dari saya, Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufidatul Laili Azahra. Hari ini saya dipanggil oleh Pak Safrial untuk mengkonfirmasi tentang kesalahan saya tidak mengumpulkan tugas. Pak Safrial melakukan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya merasa tenang dan lega setelah melaksanakan segitiga restitusi, dan saya berjanji akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sufun Amin Durpa. Saya guru SMP Negeri 1 Siberut Selatan. Saya mengajarkan mata pelajaran matematika dan berdasarkan pemahaman saya dari materi yang disampaikan oleh Pak Safri Nurdin tentang budaya positif yang saya dapatkan, sungguh sangat luar biasa sekali pemahaman saya dari materi yang disampaikan oleh beliau, yaitu tentang disiplin positif. Dan saya sudah melaksanakan itu di kegiatan pembelajaran saya setelah saya mendapatkan pengalaman dan pemahaman dari materi yang disampaikan, dan sungguh sangat luar biasa pemahaman yang saya dapatkan itu untuk saya terapkan kepada anak-anak didik saya. Dan ke depan saya akan terus melaksanakan ini agar budaya positifnya termasuk dalam menyepakati kesepakatan kelas. Saya juga sudah melaksanakan itu berdasarkan materi pemahaman yang sudah saya pahami. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Anjani. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Siberut Selatan. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi, saya ingin menyampaikan sebagai bahan refleksi dari materi yang disampaikan mengenai budaya positif, yaitu saya dapat pelajaran baru, materi baru, dan saya sudah mempraktikkan budaya positif tersebut di kelas saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrial Nurdin, CGP Rekognisi Angkatan 10 Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Barat, dan saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Adapun refleksi aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan, yang pertama yaitu pengalaman melaksanakan aksi nyata. Saya melaksanakan aksi nyata budaya positif itu yang pertama ada segitiga restitusi dengan satu siswa yang
tidak melaksanakan pembuatan tugasnya tepat waktu, dan pelaksanaan diseminasi budaya positif ke guru dan tenaga administrasi sekolah, berbagi pengalaman dan materi kepada rekan guru untuk bisa melaksanakan budaya positif di SMP Negeri 1 Siberut Selatan. Yang kedua, perasaan saya saat menjalankan aksi nyata, saya sangat senang dan berkesan karena sebelumnya segitiga restitusi ini belum dilakukan secara baik, namun dengan pelaksanaan aksi nyata ini saya menjadi lebih semangat lagi untuk melakukannya. Yang sudah baik dalam pelaksanaan aksi nyata, saya memahami dengan baik pelaksanaan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan tanpa harus menggunakan kekerasan dan emosi yang meledak-ledak. Lalu banyak yang perlu saya perbaiki lagi dalam pelaksanaan budaya positif ini, terutama di sekolah. Saya akan lebih banyak lagi belajar dan mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah, baik kepada guru maupun siswa, terutama bagian segitiga restitusi. Selanjutnya tentang kompetensi dan kematangan diri saya banyak belajar ilmu dari PGP ini tentang budaya positif yang ada di sekolah, bisa mengontrol emosi dan bisa menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin hanya itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.